Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Khair dengan NIM 20131300045. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 20. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu dari metode terjemah Al-Quran, yaitu metode terjemah korma. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu metode korma? Nah, sebelum itu saya sampaikan bahwasanya pada masa kini metode terjemah Al-Quran itu sangat banyak sekali ragamnya. Ada metode Albana, metode Tamyid, ada metode Granada, ada metode TPPQ, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya ialah metode korma. Metode korma ini merupakan hasil pembaharuan antara metode Albana dan metode Tamyid. Nah, untuk penyusun metode korma sendiri, beliau adalah Rakhanda Ambia Bufatin, yang mana ia lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 12 Muharram 1402 Hijriah atau 10 November tahun 1981. Metode ini terlahir dari hasil pengalaman beliau dari mengajar dan riset kurang lebih selama 15 tahun pada lembaga-lembaga Al-Quran. Nah, setelah tersusun, maka akhirnya diterbitkanlah metode ini, yang mana dalam penerbitan ini terdapat dua kubu yang berkolaborasi, yaitu Al-Quran Cordoba dan Akademi Cordoba Indonesia. Terus langsung saja, bagaimana sih metode korma itu? Nah, secara umum struktur kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu dibentuk oleh isim, huruf, dan fi'il. Jadi sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran pun juga sama seperti itu, dibentuk oleh isim, huruf, dan fi'il. Singkatnya, metode korma ini adalah sebuah metode yang berfokus kepada proses penghafalan seseorang terhadap kosakata-kosakata yang populer dan sering keluar di Al-Quran. Nah, menurut penelitian bahwasanya terdapat 300 kosakata yang terulang hingga 60.000 kali, sehingga apabila seseorang tersebut menguasai 300 kosakata tersebut, maka insya Allah ia akan menguasai sekitar 75% dari Al-Quran. Dan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwasanya terdapat 100 kosakata yang terulang hingga 40.000 kali. Nah, apabila seseorang itu menguasai 100 kosakata itu saja, maka insya Allah ia akan menguasai sekitar 50% Al-Quran. Nah, kita akan memasuki bagaimana sih pengaplikasian metode korma. Nah, yang pertama, kita harus menghafalkan huruf terlebih dahulu sebagai komponen awal. Nah, untuk menghafalkan ini, dalam metode korma itu terdapat istilah magic song. Artinya kita menghafal akan tetapi menggunakan lagu-lagu untuk memudahkan serta untuk tidak membuat seseorang itu cepat bosan. Nah, di sini lagu untuk menghafalkan huruf yaitu menggunakan lagu Jagalah Hati. Nah, berikut akan saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah ingatlah, ila kepada bidenganlah untuk ala di atas, fi di dalam, min darika seperti, lam tidak ma tidaklah jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, idza apabila, am atau famaka, wa dan famaka, walakin akan tetapi. Nah, kira-kira seperti itu proses penghafalan dari kosakata-kosakata huruf-huruf yang bermakna. Nah, dalam penghafalan ini dilakukan secara berulang-ulang hingga para audiens itu bisa hafal keseluruhan, yaitu huruf-huruf yang ada pada tabel berikut. Nah, singkatnya, setelah dilakukan pengulangan dan dirasa sudah cukup dan dirasa sudah hafal para audiens tersebut, maka kita akan beralih kepada praktik langsung, yaitu mencoba menerjemahkan huruf-huruf yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini saya ambil contoh di Quran surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 11. Nah, di sini kita lihat di slide PPT-nya, yang warna merah itu adalah warna huruf-huruf yang bermakna. Contohnya seperti inna, sesungguhnya.
ala atas, apakah am atau lam tidak, la tidak. Itu pada ayat 6. Pada ayat 7-nya ala di atas, wa dan ala atas, wa dan ala atas. Nah, bisa kita lihat bahwasanya pada dua ayat ini saja sudah banyak sekali kosakata-kosakata yang terulang. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, wa dan la untuk, wa dan min dari, bi dengan, wa dan ma tidak, bi dengan. Nah, singkat saja, wa dan ma tidak illa kecuali. Pada ayat 10 ada fi di dalam, dan pada ayat 11 ada idza apabila. Nah, ini kita coba menghafalkan huruf-huruf yang telah kita hafalkan sebelumnya. Nah, apabila dirasa sudah menguasai, maka kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu proses penghafalan isim. Nah, bisa kita lihat di layar PPT. Nah, di sini tentu untuk menghafalkan isim, kita juga punya magic song. Magic song di sini menggunakan irama Suwe Orajamu. Nah, yang mana akan saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sawaun sama saja, kolbun kulubun hati, nasun manusia, nafsun anfusun jiwa, sam'un pendengaran, basarun penglihatan, ghisyawatun tutup, maradun penyakit, sufahaun orang bodoh, alimun sangat pedih, azimun sangat berat, azimun maha agung, tuyanun kesesatan, dolalatun kesesatan, tijaratun perniagaan, tijaratun perdagangan. Nah, kurang lebih seperti itu iramanya, dan penghafalan dengan metode tadi itu dilakukan secara berulang-ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali hingga dirasa sudah hafal. Nah, dari isim-isim tersebut. Setelah merasa hafal, maka langsung saja kita praktikkan ke dalam ayat-ayat tadi. Nah, di sini sudah saya bedakan antara huruf dan isim. Nah, dalam praktik menyebutkan isim beserta maknanya, kita juga tidak boleh melupakan kosakata-kosakata huruf tadi. Jadi kita sekaligus menyebut kalimat-kalimat isim, kita juga harus menyebutkan huruf-huruf yang telah kita hafalkan tadi. Contohnya seperti inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, sawaun, tadi sama saja, ala, atas, him, mereka. Apakah, hum, mereka. Am atau lam tidak, hum, mereka. La, tidak. Allahu tetap bermakna Allah, ala, atas, qulubihim. Nah, ini qulubihim ini merupakan bentuk jamak dari qalbun tadi. Qulubun itu hati-hati, him, mereka. Wa dan ala, atas, sam'ihim. Nah, sam'un tadi pendengaran, him, mereka, sam'ihim. Wa dan ala, atas, absarihim. Absar tadi penglihatan, him, mereka. Ghisyawatun tadi bermakna tutup atau penghalang. Wa dan la untuk hum, mereka. Adzabun bermakna azab, azimun sangat berat. Wa dan min dari an-nasi manusia. Bi dengan Allah tetap bermakna Allah. Wa dan bi dengan al-yaum bermakna hari, al-akhir bermakna akhir. Wa dan ma tidak, hum, mereka, bi dengan mukminin, orang-orang mukmin. Selanjutnya Allah, sama saja Allah, wa dan alladzina, orang-orang yang. Singkat saja, wa dan ma tidak illa kecuali anfusahum. Nah, ini anfusahum tadi nafsun, anfusun, jiwa atau diri mereka. Selanjutnya di ayat 10 fi qulubihim, sama tadi kayak di surah yang ke-7, qulubihim maradun, penyakit. Nah, fa dan fa itu maka, hum itu mereka, Allah tetap bermakna Allah, maradun penyakit. Nah, di sini ada walahum, wa dan la untuk, hum itu mereka, adzabun bermakna azab, alimun bermakna sangat pedih. Jadi beda antara azimun bermakna sangat berat dan alimun sangat bermakna sangat pedih.
Nah, akan tetapi kalau azimun itu dinisbatkan kepada Allah maka bermakna maha agung. Nah, wa pada ayat 11 wa dan idza apabila la untuk hum mereka la. Nah, la di sini bermakna janganlah. Jadi bukan bermakna la tidak lagi. Fi di dalam al-ard bumi. Nah, inna sesungguhnya nahnu kami muslihun orang-orang yang melakukan perbaikan. Setelah kita mencoba menerapkan hal tadi, hal yang telah kita hafalkan sebelum-sebelumnya, maka kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi terakhir, yaitu penghafalan terhadap fi'il. Nah, terhadap fi'il. Nah, ya. Untuk menghafalkan fi'il, kita juga memiliki magic song. Nah, magic song yang mempermudah agar seseorang itu tidak cepat bosan dalam proses penghafalan. Berikut saya akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anzara memperingatkan, ishtara membeli, khotama menutup, khola berpaling kembali, zada menambah, laku bertemu berjumpa, yash'uru menyadari, yash'uru merasakan, yakhda'u menipu, yakdzibu mendustakan, yufsidu merusak, ya'lamu mengetahui, ya'mahu terombang ambing, yamuddu membiarkan, yastahzi'u mengejek atau mengolok-olok. Nah, kira-kira seperti itu irama atau lagu dari proses penghafalan kosakata-kosakata fi'il ini. Sama kayak metode proses-proses sebelumnya, kita disuruh untuk mengulang-ulang hingga 2, 3, 4, 5 kali. Setelah hafal, maka kita akan langsung terjun ke ayat Al-Qur'an. Nah, di sini pada Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 6 hingga 11 tadi, di sini sudah berwarna semua. Nah, di sini sudah ada huruf, isim dan fi'il. Mari kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang kafir, sawaun tadi isim bermakna sama saja, ala atas him mereka. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau menutup diri, kafaru itu menutup diri, sawaun sama saja atas mereka. Apakah anzartahum ini bermakna kamu memperingatkan mereka, am bermakna atau, lam tidak, tundir ini sama bermakna kamu memperingatkan karena diawali dengan huruf ta di situ. Lalu hum mereka, la tidak, yu'minun mereka tidak akan menjadi orang-orang yang beriman. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang menutup diri sama saja atas mereka, apakah kamu memberikan peringatan ataupun tidak, mereka tetaplah tidak beriman. Nah, seperti itu. Itu untuk ayat 6. Untuk ayat 7, bismillahirrahmanirrahim, khatama menutup, Allahu bermakna Allah, ala atas qulubihim hati mereka, wa dan ala atas sam'ihim bermakna pendengaran mereka, wa ala dan atas dan wa dan ala atas absarihim penglihatan mereka, ghisyawatun tutup, wa dan la untuk hum adzabun azim bermakna azab yang sangat berat. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah menutup atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim, dan atas penglihatan mereka tutup, penghalang, dan untuk mereka azab yang sangat berat. Nah, ini. Lalu lanjut ke ayat ke-8, wa dan min dari an-nasi manusia, man. Nah, di sini bermakna siapa yang. Yaqulu ini bermakna berkata, amanna kami beriman. Kepada siapa? Bi dengan Allah bermakna Allah, wa dan bi dengan al-yaumi bermakna hari, al-akhiri bermakna akhir, wa dan ma tidak, hum mereka, bi dengan mukminin orang-orang yang mukmin.
Nah, kalau kita sambungkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan dari mereka dan dari manusia dan kata min ini bisa juga diartikan sebagai di antara. Jadi dan dari manusia atau dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan tidaklah mereka dengan orang-orang mukmin. Nah, jadi maknanya adalah apabila seseorang tersebut tidak bersama dengan orang-orang mukmin, maka yaitu adalah orang-orang munafik. Nah, jadi pada ayat 8 ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Nah, jadi pada ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang orang-orang kafir, pada ayat ke-8 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, akan tetapi mereka itu berbohong. Lalu dilanjutkan ke ayat 9, yukhadi'un. Ini bermakna menipu. Nah, mereka menipu siapa? Allah, itu bermakna Allah. Wa dan alladzina, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lanjut. Wa dan ma, tidak, yakhda'un, itu bermakna menipu, illa, kecuali, anfusahum, diri mereka, wa dan ma, tidak, yash'urun, artinya tadi menyadari. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjutkan dari wa ma yakhda'u, wa dan ma, tidak, yakhda'un, mereka itu menipu, illa, kecuali, anfusahum, diri-diri mereka, wa dan ma, tidak, yash'urun, menyadari. Mereka itu orang yang tidak menyadari. Jadi makna dari ayat 9 ini, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lanjut, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka dan tidaklah mereka menyadarinya. Jadi pada ayat 7, mereka ini kan orang-orang munafik. Maka mereka itu kenapa disebut orang-orang munafik? Karena mereka berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Yaitu dengan berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, akan tetapi disanggah oleh Allah pada redaksi ayat 9 tadi, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali menipu diri-dirinya sendiri dan mereka itu tidak menyadarinya. Nah, jadi tidak sadar nih bahwa mereka itu menipu dirinya sendiri. Lalu pada ayat ke-10, fi di dalam qulubihim, sama dengan ayat 7 tadi, yaitu bermakna hati-hati mereka, maradun, penyakit. Nah, fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, ada fa di situ hurufnya, yaitu bermakna maka, zada, menambahkan. Hum, mereka, Allah maradan, penyakit. Maka ditambahkan kepada mereka penyakit oleh Allah. Maksudnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati-hati mereka tersebut terdapat penyakit, maka ditambahkanlah oleh Allah kepada mereka penyakit tersebut. Nah, jadi tidak diobati, akan tetapi malah ditambah lagi oleh Allah. Nah, terus walahum adzabun alim, wa dan la, untuk hum mereka, adzabun bermakna adab, alimun sangat pedih. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Bi dengan ma ini bermakna apa yang kanu yakdzibun, orang-orang yang berdusta. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit,
maka Allah menambahkannya penyakit-penyakit tersebut. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan untuk mereka azab yang sangat pedih dikarenakan kedustaan mereka. Nah, mereka berdusta kan tadi. Nah, itu pada ayat 10 intinya. Lalu pada ayat ke-11 ayat terakhir wa dan ada huruf idza apabila qila. Nah, qila ini merupakan bentuk majhul dari qala, bermakna dikatakan. La untuk hum mereka, la. Nah huruf la di sini bermakna jangan. Nah, tufsidu berbuat kerusakan di dalam al-ard bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu berkata, siapa yang berkata? Yaitu mereka, inna sesungguhnya ma di sini bukan bermakna huruf akan tetapi bermakna isim, apa yang, nahnu itu bermakna kami, muslihun orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi ayat 11 ini wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka berkata sesungguhnya kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, mungkin seperti itu penerapan atau pengaplikasian metode korma terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil saja dari metode ini. Nah, apabila kawan-kawan sekalian mempunyai buku metodenya, metode ini, maka teman-teman akan menemukan banyak sekali pengelompokan-pengelompokan huruf. Nah, pada halaman awal, nah seperti ini. Di sini ada dikelompokkan huruf-huruf athof, huruf jar, huruf taukid, huruf nida, huruf-huruf nafi. Nah, dan disertai dengan latihan-latihan untuk menerjemahkan Al-Qur'an langsung. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagian kecil saja. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan mungkin ada yang menyinggung perasaan audiens yang menonton ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.